Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan yang keempat ini kita melanjutkan materi kuliah kita dalam bidang akidah Islam. Dan mari sebelumnya mahasiswa sekalian kita berdoa sebelum kuliah ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mahasiswa sekalian, kita melanjutkan materi di hari ini adalah al-aqidah al-islamiyah. Iman, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, topik kita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok bahasannya adalah nanti kita sampaikan tentang pengertian iman kepada Allah, kemudian wujud Allah, kemudian tauhidullah, kemudian hakikat dan dampak la ilaha illallah. Nah, yang pertama, mahasiswa sekalian, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya percaya ataupun yakin. Jadi orang yang beriman berarti dia orang yang percaya dan yakin. Secara istilah, iman adalah membenarkan eksistensi Allah. Jadi membenarkan, bukan menolak, bukan mendustakan, tapi membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, mengetahui alam gaib dan nyata. Ya, penguasa langit dan bumi, mengetahui tidak hanya yang nyata tapi juga yang gaib. Tuhan dan pemilik segala sesuatu, Tuhan yang berhak disembah, maha tinggi, maha agung, sempurna dan bersih dari kekurangan. Ya, subhanallah, ya, Allah maha suci dari segala kekurangan dan cacat. Nah, itu dia secara istilah mahasiswa sekalian tentang iman kepada Allah tadi ya. Nanti dipahami, dibaca kembali. Kemudian keyakinan kepada Allah, mahasiswa sekalian, iman kepada Allah tadi tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan. Jadi orang yang beriman harus full yakin gitu ya. Jangan ada keraguan-keraguan, ya apa enggak, ada apa tidak dan sebagainya. Tapi harus yakin Allah ada, Allah Maha Kuasa. Sebelum seseorang sampai ke tingkat yakin tadi atau ilmu. Kenapa ilmu? Karena keyakinan diiringi dengan ilmu. Tanpa ilmu orang sulit mencapai tingkat yakin tadi. Jadi yakin adalah ilmunya dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sebelum sampai ke tingkat ini dia mengalami dua dulu. Mengalami hal-hal berikut. Pertama yang namanya syak. Syak itu adalah kekuatan yang sama antara membenarkan dan menolak. Jadi kalau orang masih ragu-ragu imannya iman-imanan, Islam KTP ya iman KTP, antara iya dan tidak. Kalau ada orang yang menggoda, mungkin dia bisa pindah agama dan sebagainya. Jadi masih 50-50 itu disebut dengan syak. Mudah-mudahan kita yang di sini mahasiswa tidak ada yang termasuk golongan syak. Kemudian zon. Zon itu adalah keyakinannya lebih kuat.
dari keraguannya. Karena ada dalil, dia dikuatkan oleh dalil, dia memahami dalil, maka keyakinannya lebih kuat daripada keraguannya, lebih begitu ya. Tapi masih ada keraguan. Itu namanya zon. Sedangkan ghalabatu zon adalah cenderung menguatkan salah satu karena meyakini dalil. Jadi sudah sangat kuat keyakinannya. Kalaupun ada keraguan, dia bisa menepis keraguannya. Kenapa dia begitu yakin? Karena ada dalil tentang kebenaran yang dia yakini. Nah ini maksud sekalian, 3 tingkat ini ya. Jadi jangan sampai kita disyak, syukur-syukur ke zon lebih baik naik ke ghalabatu zon. Dan ini yang harus kita upayakan dalam hidup kita. Ini yang kita kejar dalam hidup kita. Bisa besok kita meninggal dunia, kita sudah berada di tingkat ghalabatu zon. Jangan di saat meninggal kita masih syak. Kita sibuk mengejar dunia, sibuk memburu dunia, sementara iman kita masih di tingkat syak. Nah ini kan bahaya kan. Besok kalau sudah sakaratul maut, baru bingung. Ya, kita lanjut. Tadi keyakinan disebut akidah itu keyakinan yang sudah sampai ke tingkat ilmu ya, yang bawah ini. Kemudian masyarakat sekalian, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah itu bisa kita ketahui lewat 3 dalil. Yang pertama disebut dalil fitrah, kemudian dalil akli, kemudian dalil nakli. Dalil fitrah maksudnya fitrah manusia meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun tidak bisa dibohongi, maksud sekalian. Fitrah manusia meyakini adanya Allah. Nanti lihat firman Allah dalam surat Yunus ayat 10. Wa yamasal insana turuda'ana li jambi au qaidan au qaima. Jika manusia dihimpit kesusahan, ditimpa musibah, maka manusia mencari tempat mengaduh, mencari Tuhan semesta alam. Inilah bukti siapapun dia orangnya, mahasiswa, sesombong apapun, seangkuh apapun, di saat sempit dia mencari sesuatu tempatnya bergantung, sesuatu tempat mengadu, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil fitrah. Yang kedua, dalil akli adalah bahwa kebenaran bahwa Allah itu memang ada. Allah yang menciptakan manusia. Wallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqah summa yukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukhan wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma la'allakum ta'qilun. Allah yang menciptakan kalian berasal dari tanah, kemudian menjadi mani, segumpal darah, kemudian segumpal daging, proses dan sebagainya sampai tulang belulang, kemudian kita dilahirkan menjadi bayi, kemudian ada yang tumbuh dewasa, ada yang meninggal duluan, ada yang sampai mencapai tua. Begitulah kalian sampai kalian menyelesaikan ajal kalian. Maksudnya apa? Mahasiswa sekalian, ini akal, secara akal manusia tidak terjadi begitu saja. Dari janin lahir sampai mati, tapi ada yang memproses semua itu, yang sudah mendesain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akli. Kemudian nakli yang terakhir, Al-Quran menerangkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kata dalil, dialah Allah, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Ini dalil aklinya. Cukup kita beriman kepada ini. Mahasiswa sekalian, jadi ini 3 dalil yang tidak bisa dibantah bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Tentang wujud Allah ini, mahasiswa sekalian, beberapa hal yang perlu diketahui tentang wujud Allah.
Pertama adalah al-awwal, bahwa Allah itu adalah yang awal. Al-awwal artinya tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki pengakhiran, akhir ya. Jadi al-awwal tidak memiliki permulaan. Jadi gimana? Tidak ada gimana-gimana. Jadi kita harus percaya, yakin, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Yang awal yang akhir berarti tidak mempunyai akhir ya. Bukan berarti akhir terus Allah memiliki akhir, tidak. Allah zahir wal batin. Allah lah yang zahir dan yang batin. Tak tampak dan Allah mengetahui segala sesuatu. Di mahasiswa kita bagaimana menafsirkan ayat ini besok. Kalau kita sudah meninggal dunia, kiamat di akhirat, kita akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya yang tidak awal, yang tidak akhir, dan dia zahir juga batin. Besok akan terjawab. Sementara kita meyakini ini, mempercayainya, dan tidak usah ditanya mengapa dan sebagainya. Kemudian mahasiswa sekalian, tentang wujud Allah tadi, bahwa Allah tidak ada satupun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah maha mendengar, maha melihat. Maka mahasiswa sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilukiskan, maka tidak boleh digambarkan, diukir, dipahat, diwujudkan dalam bentuk apapun, tidak boleh. Itu hukumnya haram, berdosa. Kenapa? Karena tidak ada satupun di dunia ini yang bisa diserupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda apapun dia. Maka Allah tidak boleh, maka patung-patung tidak boleh. Apalagi Allah kita buat dalam bentuk patung ya. Kalau yang lain memvisualisasi Tuhannya dalam bentuk patung, gambar, itu biarkan saja, itu keyakinan mereka. Tapi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa digambarkan, dibuat patung, dipahat, karena memang tidak ada yang menyerupai Allah. Allah punya tangan seperti apa tangan Allah, itu pun tidak bisa kita lukiskan. Mahasiswa sekalian, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana besok di akhirat? Kita akan tahu jawabannya dan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya tentang wujud Allah. Allah itu Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Allah satu, Esa, bukan dua, bukan tiga, bukan lebih ya. Jadi Tuhan kita satu, Esa. Ini mahasiswa yang harus kita pahami ya. Jadi tidak ada satu dalam dua, dalam empat dan sebagainya, atau tiga dalam satu, empat dalam satu, tidak ada. Kita satu, Esa. Dialah Allah, pemilik langit dan bumi. Tiada satupun yang menyerupainya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian, mahasiswa sekalian, Allah yang memiliki Asmaul Husna. Jadi nama-nama Allah itu banyak, ada 99. Walillahil Asmaul Husna, Allah memiliki Asmaul Husna, pad'uhu biha, maka panggillah, berdoalah dengan nama-nama Asmaul Husna. Itu mahasiswa sekalian ya. Dan 99 nama Allah itu juga menggambarkan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan berarti Allah ada 99, bukan. Itu namanya, nama Allah. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di setiap nama itu bukan sembarangan. Setiap nama itu mengandung makna yang bisa dijabarkan.
dan mengandung makna sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan sebagainya ya. Kemudian mahasiswa sekalian, kita masuk ke tauhidullah. Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah, baik dalam zat, asma, sifat maupun afal perbuatannya ya. Nanti itu mengesahkan zatnya esa, asmanya esa, sifatnya esa, afalnya esa. Pembagian tauhid ini, mahasiswa sekalian, ada dibagi tiga. Yang pertama namanya tauhidur rububiyah, yang kedua tauhid mulkiyah, yang ketiga tauhid ilahiyah. Ada juga yang menyebutkan mulkiyah itu dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian tauhidur rububiyah tadi, mahasiswa sekalian, rububiyah itu berasal dari Rob. Rabbun artinya adalah mencipta, memberi rezeki, memelihara, mengelola. Ya, secara bahasa tadi, secara istilah terminologi adalah mengesahkan Allah dengan mengakui bahwa hanya Allah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah Tuhan pencipta, Maha Pemelihara dan mengatur alam semesta, memelihara, mencipta, memelihara dan mengatur ya. Kemudian contoh dari dalil pengertian di atas kita melihat ini Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil bahwa Allah mencipta tadi ya. Baik kalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Ini dalilnya. Allah mencipta. Kemudian Allah yang memelihara. Nanti kita lihat juga dalam surat Fatir ayat 11 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turab. Summa min nutfah. Summa ja'alakum azwaja. Wa ma ta'milu min unsa. Wa la tadwa illa bi ilmih. Wa ma yu'ammaru bi'ammari wa la yanqusu min umri illa fi kitab. Inna zalika lillahi yasir. Semua Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadikan kalian berpasang-pasangan. Ya, seorang perempuan yang mengandung tidak akan melahirkan kandungannya kecuali dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memelihara bayi dalam kandungan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat bayi lahir dengan selamat? Allah Subhanahu wa taala. Bayi hidup, tumbuh besar dalam keadaan sangat lemah, lembut, tapi dia tumbuh jadi besar. Siapa yang memelihara? Allah Subhanahu wa taala. Dan ibunya juga menjadi perantara, membantu ya dengan ikhtiar ibu bapaknya menjaga anaknya, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatur bagaimana Allah memutar siang dan malam, menggantikan siang dengan malam, memasukkan malam ke siang, siang ke malam, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Berarti Allah mengatur, mahasiswa sekalian, nanti dibaca ini surat Fatir ayat 13. Nah, kemudian mahasiswa sekalian, kita masuk ke tauhid yang kedua, namanya tauhidul mulkiyah. Secara etimologis ataupun bahasa, mulkiyah berasal dari kata mulk. Mulk artinya menguasai, merajai, memiliki. Penguasa, raja, pemilik, itu artinya mulk, malik. Malik yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Tauhidul mulkiyah secara terminologi, secara istilah artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa Allah
Tuhan yang merajai. Mengakui, mengesahkan hanya Allah. Siapa yang merajai? Allah. Esa, Allah Esa, Allah yang merajai. Siapa yang menguasai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Siapa yang memiliki alam semesta ini? Allah. Hanya Allah. Bukan yang lain. Bukan manusia. Bukan hantu. Bukan arwah, ruh, dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam keyakinan kita umat Islam. Kemudian masyarakat sekalian, Allah merajai dan memiliki apa yang ada di langit dan yang di bumi. Ini dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini harus kita paham. Ini dalilnya ya. Kalau ditanya apa dalil, ini dalil. Allah merajai dan memiliki. Kemudian maksud sekalian tauhidul ilahiyah. Yang ketiga ya. Secara bahasa ilahiyah berasal dari kata ilahun. Ilahun ini artinya tentram, tenang, lindungan, cinta, dan sembah. Tentram, tenang, lindungan, cinta, dan sembah. Wah, ini artinya. Semua arti bahasa tersebut sesuai dengan sifat-sifat dan kekhususan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua arti yang di atas tadi ya. Maka salah satu kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang. Hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi maksudnya di sini ada kata tenang tadi. Ilah, ilahiyah, ilahun, Allah, mengingat Allah hati menjadi tenang. Gitu. Nah, kemudian masyarakat sekalian, dari semua makna tadi, ya ada tenang, ada cinta, damai, gitu, ada sembah. Dari semua makna itu, yang paling asasi adalah makna abadah, yaitu sembah tadi. Abadah menjadi hamba yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau abada abdun, hamba yang menyembah, yang beribadah kepada Allah. Maka dari semua makna itu yang paling asasi ilah ini artinya adalah menyembah, menyembah tauhid ilahiyah, ya, menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara terminologi, tauhid ilahiyah berarti secara istilah ya, artinya adalah mengesahkan dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Mengesahkan, mengimani. Ingat mahasiswa, di sini ada selalu kata esa ya, esa. Mengesahkan, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Mengesahkan dan mengimani Allah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya aku adalah Allah. Aku adalah Allah. Jadi Allah menyampaikan dirinya adalah Allah, mendeklarasikan dirinya adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Allah mendeklarasikan, mengumumkan dirinya kepada makhluk, termasuk kita manusia. Semua suku, semua bangsa, kata Allah, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat. Nah, ini ilahiyah tadi, maksud sekalian, karena Allah adalah Dia, maka sembahlah Allah. Ini namanya tauhid
ilahiyah tadi. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ibudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut, sembahlah Allah ya. Tauhid ilahiyah tadi artinya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahasiswa sekalian, kita masuk ke tema berikutnya ini tentang dalil at-talazum, dalil atau kelaziman atau kemestian. Dimulai dari tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid ilahiyah. Apa maksudnya jamaah sekalian? Sebaiknya kita belajar, kita mulai dari tauhid rububiyah tadi. Allah yang menciptakan, memelihara, memberi rezeki dan sebagainya. Setelah itu kita naik ke tauhid berikutnya, yaitu Allah yang memiliki, Allah yang menguasai. Setelah itu Allah lah satu-satunya yang harus kita sembah. Inilah menurut ulama, kita mulai dari rububiyah, kemudian mulkiyah, ilahiyah. Tapi sungguh pun begitu, mahasiswa sekalian, ketiga tauhid tadi itu harus tadamun, harus tercakup ya. Bukan berarti dimulai dari ilahiyah, kemudian muluhiyah, kemudian rububiyah, dipisah. Tidak, semuanya ini kita satukan di dalam diri kita. Jangan dipisah. Ya baik, kita lanjutkan tadi ya. Sampai terputus. Ya tadi sampai sini ya Mas sekalian. Tauhid ilahiyah tadi itu jangan yang satu kita amalkan, yang lain kita tinggal. Tapi semuanya ini harus bersatu di dalam keyakinan dan amalia kita sehari-hari ya. Kemudian Mas sekalian, yang terakhir adalah 2 kalimat syahadat, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, syahadat ini maksud sekalian berarti menyaksikan, musyahadah. Karena ashadu begitu ya, aku bersaksi. Menyaksikan, kesaksian, sumpah. Kita saksikan dalam hati kita. Walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita yakin. Hati kita dapat melihat bahwa Allah itu ada. Tadi dengan dalil fitrah, dalil akli dan dalil nakli tadi itu. Ya, ketiga makna tersebut punya relevansi. Jadi kesaksian, menyaksikan, kesaksian, dan sumpah. Seseorang yang bersumpah bila ia memberikan kesaksian, bersumpah dengan memberikan kesaksian. Dan seseorang yang bersaksi bila ia menyaksikan, bersumpah dengan kesaksian karena dia menyaksikan. Siapa yang disaksikan? Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang harus mencakup 3 pengertian di atas. Musyahadah dengan hati dan pikiran. Menyaksikan Allah dengan apa? Hati dan pikirannya. Kemudian disyahadahkan, disaksikan dengan lisannya dan halaf. Apa tadi? Sumpah. Bersumpah dengan menghilangkan segala keraguan. Tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Selain Allah, hanya Allah. Semua keraguan dihilangkan. Inti syahadah pertama adalah beribadah hanya kepada Allah semata, sedangkan inti syahadah yang kedua adalah menjadikan Rasul sebagai titik pusat keteladanan baik dalam hubungan vertikal
dan horizontal. Nah, ini Mas. Kemudian dampak syahadat itu, Mas sekalian, syahadat itu akan melahirkan cinta dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Cinta dibagi 3 dalam surat Taubah ayat 24 ini, nanti baca ada 3 tingkatan cinta. Pertama, mahabbatul ula, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya dari segala-galanya. Cintanya kepada Allah dan Rasul ya. Kemudian yang kedua, mencintai yang lain. Masih ada cintanya kepada yang lain ya, selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dicintai, tapi cintanya kepada Allah masih lebih kuat. Nah ya, begitu. Kemudian yang tingkat paling bawah itu adalah mencintai yang lain melebihi cinta kepada Allah. Ini yang tidak boleh. Rasul dan jihad fisabilillah. Maka mazwa tidak boleh cinta kita kepada sesuatu, kepada siapapun melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu harus di atas segalanya ya. Boleh kita mencintai yang lain, tapi Allah tetap yang nomor 1. Itu namanya mahabbatul ula. Nah, kemudian masuk sekalian, adapun ridho, tadi kan ada cinta dan ridho. Dalam syahadat tadi itu, ridho berarti menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho lahir dan batin, tanpa ada sedikit pun rasa tidak puas dalam hati. Apapun yang ditetapkan oleh Allah harus bisa kita terima dengan ikhlas dan lapang dada. Jangan sampai ada sedikit pun rasa menolak. Inilah ridho. Maka kita orang yang beriman, maksud sekalian harus ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dilihat nanti dibaca, maka demi Tuhanmu mereka yang tidak beriman. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kami berikan. Ini ya. Ya. Mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini maksudnya ridho, menerima dengan sepenuhnya apapun. Kemudian cinta dan ridho diwujudkan dalam taat. Kalau kita memang cinta dan ridho kepada Allah, maka harus kita buktikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masyarakat sekalian, hati-hati dengan syahadat tadi, karena syahadat itu adalah SIM kita yang menjadi kunci kita besok. Apakah kita mati husnul khotimah, masuk surga atau tidak, itu sangat tergantung pada syahadat kita. Maka hati-hati dengan syahadat ini, jangan sampai syahadat kita rusak. Ada berapa yang bisa merusak syahadat kita, diantaranya adalah bertawakal bukan kepada Allah. Ya, kita mengkufuri nikmat itu juga merusak. Kemudian ria, beramal bukan karena Allah. Kemudian membuat hukum dengan syahwatnya ya, bukan dengan ridho Allah. Kemudian taat bukan kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Membenci Islam separuh atau semuanya, membenci orang-orang Islam, membenci Arab misalnya ya. Nah, itu juga bagian dari ini. Membenci sesama muslim, saudaranya. Nanti dibaca ya. Memutarbalikkan yang halal dan yang haram. Yang halal disebut haram, yang haram disebut halal. Ini juga banyak kita melihat terjadi di zaman sekarang ini. Nanti silakan ini dilihat, dibaca ya, bagaimana ini tidak beriman kepada Quran hadis, mengangkat orang kafir munafik sebagai pemimpin. Nah, ini penting. Tidak beradab dalam bergaul dengan Rasulullah. Ya. Nah, ini juga nanti dibaca. Memungkiri salah satu asmaul husna, melakukan syirik dan sebagainya. Nah, baiklah mas-mas sekalian, itu dia tadi materi akidah ya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami.
dan menambah ilmu kita. Ya, jangan lupa nanti diperhatikan, didengar, dan nanti dikerjakan tugas-tugas setelah ini ya. Saya kira begitu mahasiswa sekalian, nanti silakan yang ingin bertanya didiskusikan di grup kelas. Baik, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.